pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi. Pengawas yang hebat, kepala sekolah yang hebat, ya. Saya senang berjumpa dengan situasi hari ke-9 sekarang ya. Bapak. Ya. Ya. Hari ini kita akan bicarakan persoalan yang krusial yang sesungguhnya Bapak dan Ibu sudah lakukan, tetapi belum mendapatkan penanganan yang intens. Hanya dilakukan sambil angin lalu begitu saja. Itu kebanyakan. Baik, saya akan mulai kegiatan ini. Mohon Pak Eka bisa memandunya dulu supaya kegiatan bisa berjalan tertib. Silakan Pak Eka. Baik, terima kasih Pak Wayan Suite. Mohon izin Bapak Ibu, saya memimpin doa. Harapannya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk seluruhnya, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya menyampaikan ice breaking ya, ice breaking yang mudah-mudah saja. Saya akan berikan kuis saja. Kuis ini akan saya berikan pertanyaan, lalu Bapak angkat tangan, ya. Jadi speakernya dihidupkan semua. Kalau ada angkat tangan, langsung jawab, nanti Anda dapat poin. Ya. Ada 5 pertanyaan ini. Pertama, coba sebutkan nama binatang yang berawalan dengan huruf E. Klik anunya, klik tanda gini. Udah ada susah pakai HP ya. Bu Ida ya, silakan Bu Ida. Yang binatang yang berawalan E, elang. Bagus, Bu Ida 100 ya. Lanjut. Binatang yang berawalan dengan huruf I. Huruf I. Ya, Pak. Bu Ida lagi. Itik. Itik ya, 200 untuk Bu Ida. Ahlinya. Guru TK menang. Guru TK. Terus binatang yang berawalan dengan huruf U. Ya, Pak. Bu Ida lagi. Unta. Ya, 300 Bu Ida ya. Armaja masih sakit gigi. Pak Suite nih yang konsentrasi. Lanjut, yang berawalan dengan huruf A. Nama binatang, ayo. Saya. Bu Idawati lagi. Ayam. Ayam. Angsa. Ini bukan karena posisi saya dan Bu Ida dekat ya. Yang terakhir. Yang terakhir. Binatang yang berawalan dengan huruf Z. Saya, Pak. Zebra. Saya Pak, saya. Pak Suite ya. Zebra. Pak Suite 100 ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa semangat di awal dan pembelajaran bisa kita lanjutkan. Silakan Pak Wayan. Pak Wayan Suite. Ya, terima kasih Pak Eka sudah memberikan waktu. Ya. Kami akan melanjutkan kegiatan ini, ya. Di mana ini? Sudah kelihatan Bapak Ibu? Terlihat Bapak Ibu? Hah? Masih proses. Udah. Sudah Pak Wayan. Oke. Tadi Bu Lida, Pak Nyoman sudah menjelaskan tentang komponen KOS, komponen kurikulum sekolah, ya.
Satu di antaranya saya mengambil yang kedua. Komponen kedua adalah visi, misi, dan tujuan sekolah. Di dalam visi, misi, dan tujuan sekolah saya ambil satu saja. Visi sekolah. Di visi sekolah, SMP 1 Selirit, binaan Pak Muhammad Armaje, beliau kepala sekolahnya, itu unggul dalam prestasi, terpuji dalam budi pekerti, dan berwawasan lingkungan. Di sekolah penggerak saat ini, pertanyaan saya, apakah visi ini bisa dilanjutkan, bisa disempurnakan, atau diganti dengan visi lain, supaya mampu menghasilkan pelajar Pancasila? Atau dengan kata lain, jika visi sekolah ini dibiarkan, apakah unggul dalam prestasi, terpuji dalam budi pekerti, dan berwawasan lingkungan, itu bisa digunakan sebagai pedoman menuju profil pelajar Pancasila SMP 1 Selirit? Pertanyaan besarnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kebanyakan visi di sekolah itu hanya sebatas aksesoris. Supaya tidak menjadi aksesoris, supaya benar-benar visi itu menjadi sebuah panduan, coba sekarang kita koreksi ini. Apakah visi ini bisa melahirkan profil pelajar yang mandiri? Apakah bisa melahirkan profil pelajar yang beriman? Apakah bisa melahirkan profil belajar yang berkebinekaan global? Apakah visi ini bisa melahirkan lulusan yang bergotong royong, yang kreatif, ya, yang bernalar kritis? Nah, itu yang perlu kita cermati. Untuk itu, maka kita harus melakukan identifikasi. Ya, mari kita lakukan identifikasi yang pertama. Ya, secara umum dulu, kalau sebelum kita ke komponen-komponen ini, saya minta Bapak dan Ibu lakukan refleksi diri. Apakah visi unggul dalam prestasi, terpuji dalam budi pekerti, dan berwawasan lingkungan ini bisa mengawal lahirnya profil pelajar Pancasila di SMP 1 Selirit? Pak Nyoman Armaje selaku kepala sekolah di sana merenung. Dan pengawas. Ya, silakan. Bisa enggak? Pada hari ini, bagaimana Pak Nyoman? Bisa melahirkan, ya? saya lihat dari kriteria pesan visi dan misi yang berhubungan dengan kurikulum di satuan kurikulum operasional satuan pendidikan yang terbaru atau yang IPSP nanti, saya akan melakukan review terhadap visi ini, khususnya yang berhubungan dengan unggul dalam prestasi dan terpuji dalam budi pekerti. Walaupun ini menurut pandangan saya, di misi yang saya atau yang misi yang sudah ada di SMP 1 Selirit itu sudah menjangkau, namun tidak sempurna. Sehingga perlu kita mengkaji lagi gitu. Nah, kalau mungkin teman-teman hari ini bisa memberikan masukan, yang nantinya setelah kegiatan hari ini kita pulang, kita akan melakukan kegiatan di sekolah, bisa masukan teman-teman itu menjadi bahan pertimbangan kami untuk bisa menyusun visi dan misi yang lebih sempurna dari yang sekarang ada. Gitu. Tetapi kalau menurut pandangan saya, visi ini sebenarnya
sudah bisa mengadopsi sebagian besar daripada kepentingan dari profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang misinya gitu. Kita jangan ke misi dulu, di visi saja dulu, saya batasi dulu, ya. Terima kasih Pak Nyoman. Nah, visi ini keterukurannya sampai kapan? Kapan dicapai? 2 tahun lagi seperti apa? 5 tahun seperti apa? Apa terus-terusan begini? Kita lihat. Ini sebagai satu referensi. Undiksa misalnya. Undiksa misalnya dia punya visi. Pada tahun 2025 menjadi universitas unggul di kawasan Asia Pasifik. Tuh. Jadi ada target waktu. Ya. Kayaknya sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, perlu ada rumusan kapan akan dicapai, apa yang kita capai, ya, itu digunakan sebagai satu referensi. Ya, memang pembahasan visi tentang sekolah, ya, harus melibatkan banyak unsur. Setidaknya kita punya rujukan dulu. Kalau kita lihat visi perguruan tingginya seperti itu, ya, kita tahu orang-orang di perguruan tinggi, orang-orang yang profesional. Ya, kalau kita ingin menjadi orang profesional, kenapa tidak mengikuti jejak-jejak beliau? Nah, ini kita sharing saja, ya. Menurut Pak Eka, bagaimana Pak Eka? Ya, kita lihat dari visi di SMP Negeri 1 Seririt, dari kalimat unggul dalam prestasi, terpuji dalam budi pekerti dan berwawasan lingkungan, nampaknya dari keenam aspek profil pelajar Pancasila ini sudah semuanya masuk ke sana. Ya. Tetapi di dalam penulisan visi kita agak dibatasi karena ada satu prasyarat, misalnya haruslah simpel gitu ya. Jadi kalimatnya tidak panjang-panjang karena harus mudah diingat. Nah, sekarang bagaimana mengemas apa yang tercantum di dalam unggul dalam prestasi, terpuji dalam budi pekerti dan berwawasan lingkungan ini agar muncul kondisi kekinian. Mungkin perlu dimodifikasi saja. Ya. Misalnya pada bagian akhir dari visi tersebut, nanti depannya dipikirkan terakhir terwujudnya profil pelajar Pancasila gitu misalnya. Nah, itu mungkin bagian dari visi, sehingga dengan itu keseluruhan aspek yang ada di profil pelajar Pancasila itu bisa kena. Tapi kalau kita lihat di visi SMP Negeri 1 Seririt ini, rasanya semua aspek sudah masuk ke sana. Ambil contoh misalnya, unggul dalam prestasi ini kan masuk ada kreatif di sana, ada berpikir kritis, kemudian terpuji dalam budi pekerti, di sana ada akhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, ya. Kemudian di berwawasan lingkungan mungkin ada kemandirian juga dan gotong royong masuk di sana. Cuma tidak disampaikan secara eksplisit gitu. Demikian Pak Wayan. Iya, terima kasih Pak Eka. Terus gimana Pak? Kira-kira menurut pandangan Pak Eka ini perlu direvisi nggak ini? Agar kelihatan agak kekinian gitu, mungkin perlu di bagian belakang terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nanti Pak Nyoman Armaja lah yang di depan kalimatnya itu. Begini, menuju terwujudnya pelajar Pancasila. Gitu. Begini, sebagai sekolah penggerak, maka yang pertama digerakkan adalah perubahan visi. Kalau visinya tidak mengalami perubahan, walaupun maksudnya bisa mengadopsi ke 6 komponen ini, ya kan tampak
Apanya yang berubah? Orang visinya tetap dulu juga begitu. Nah, kalau ada sesuatu yang baru, ya deskripsinya menjadi makin mantap, unsur kebaruannya ada, maka orang akan melihat, wah, sekolah penggerak ini. Tuh, itu pertimbangan. Bu Ida sekarang, Bu Ida. Oke. Baik, terima kasih Pak Wayan atas kesempatannya. Apa yang disampaikan inilah yang menjadi kendala saya. Maka saya sebagai kepala sekolah dulu, dalam prestasi kemudian juga sebagai pengawas mendampingi sekolah dalam melakukan review terkait dengan visi. Jadi ada permasalahan di sana. Kita merumuskan sehingga mewakili apa yang menjadi poin penting harus tergambar di sana, mudah dipahami oleh seluruh warga sekolah dan dalam penerapannya. Ini kendala saya Pak Wayan. Ya. Sehingga saya pada kesempatan ini hanya memberikan ketika melakukan review visi sekolah, apakah visi sekolah Pak Nyoman di SD Negeri 1 Tririt itu perlu direvisi atau masih relevan dengan profil pelajar Pancasila. Memang dari deskripsi kalimatnya itu sudah mewakili seperti yang disampaikan oleh Pak Eka, tetapi juga apa yang disampaikan oleh Pak Wayan, kalau kita sudah kurikulum sekolah penggerak masih tetap menggunakan visi yang lama, ini akan mengundang persepsi yang berbeda dari seluruh warga sekolah. Ini tetap, sedangkan kurikulumnya sudah kurikulum sekolah penggerak dengan tujuan akhir menjadikan peserta didik menjadi pelajar Pancasila. Jadi sangat benar, perlu juga kita menyesuaikan sesuai dengan brandnya di sekolah itu. Apa yang mau diunggulkan, artinya yang ingin dicapai oleh peserta didik. Dijadikan apa nantinya peserta didik itu ke depannya. Gitu. Jadi dengan memecahkan tensinya, kemudian juga nilai-nilai apa yang ditanamkan sebagai dasar untuk mencapai kompetensi itu. Saya rasa itu. Hanya sekarang cara yang tepat untuk mudah kita mendiskusikan dan mewakili apa yang menjadi rumusan visi itu yang terpenting untuk kita diskusikan, Pak Wayan. Sehingga kendala saya ketika jadi kepala sekolah maupun juga setelah di pengawas mendampingi sekolah ya juga kebingungan untuk memberikan gambaran itu. Ya. Itu Pak Wayan. Baik, terima kasih Bu Wida. Untuk Pak Nyoman Harmaje, saya memberikan beberapa referensi. Pertama, ingat, kita sekolah penggerak tujuan khusus katalisator itu. Tuh, di mana supaya di visi itu kelihatan. Yang kedua, kita perlu rujukan sekolah-sekolah yang hebat. Visi sekolah-sekolah yang hebat. Coba kita baca, coba kita kumpulkan dulu. Visi perguruan tinggi juga kita kumpulkan, kita baca. Nah, dari referensi itu akan muncul inspirasi yang membawa pola pikir dan pola tindak kita ke profil pelajar Pancasila. Ya, kita punya waktu seminggu 2 minggu, ya. Sebelum bulan Juli ini harus sudah terwujud. Jadi ketika nanti Bapak akan mengajak warga sekolah untuk membahas visi ini, apa perlu disempurnakan, apa perlu diganti, apa perlu direnovasi, maka Bapak punya referensi yang cukup banyak. Sebab
warga sekolah yang kita akan ajak membahas visi itu, saya kira pemikirannya tidak terlalu mendalam. Ya, jadi yang saya anjurkan, Bapak nanti mencoba mencari referensi tentang rumusan visi yang sudah jadi, tetapi bukan untuk diambil begitu saja, tidak. Tetapi untuk digunakan sebagai rujukan. Tuh. Ya. Kita harus paham bahwa menyusun visi itu tidak bisa selesai begitu saja semalam, tidak bisa. Habis diskusi, visi terwujud, terbentuk. Bisa saja rumusannya terwujud, tetapi mencapainya nanti susah. Gitu. Jadi perlu waktu yang banyak, perlu pakar-pakar, perlu orang-orang yang kreatif, libatkan guru penggerak sebelum ke pleno. Ya Pak Nyoman ya? Oke. Sedikit, Saya kira itu Wayan. Ye. Sedikit. Silakan. Saya tambahkan bahwasanya visi sekolah kita tentu harus mengacu kepada visi presiden dan tentu visi kementerian juga mengacu pada visi presiden. Dan kita seharusnya juga mengacu pada visi Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendikbudristek gitu kan. Karena kalau kita lihat visi Kemendikbudristek ini ada beberapa kata-kata kunci yang seharusnya masuk ke dalam visi setiap sekolah gitu ya. Kalau saya bacakan, visinya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, itu visi Kemendikbud. Nampaknya kata-kata kunci itu harus dipegang masuk ke dalam visi sekolah kita. Kalau dari ide saja nih Pak Nyoman juga sekolah dia juga coba dia nanti revisi juga. Mungkin secara umum mewujudkan sekolah merdeka gitu, kemudian berkepribadian dengan terciptanya pelajar Pancasila. Nah, gitu kan hampir sebagian besar dari Kemendikbud itu bisa tercapai. Rasanya itulah rel kita untuk membuat visi sekolah. Sedikit Pak ya. Sedikit nih sebuah pengalaman sebenarnya. Kadang-kadang pada saat saya di SMP 3 Seriwit, pada saat lomba, padahal kami sudah menyusun visi dan misi di sekolah yang merupakan hasil karya kita bersama dengan pengawas, komite dan sebagainya. Ternyata pada saat kita lomba UKS dan lomba adiwiyata, visi itu disuruh merubah dengan bahasa dengan catatan ada kelihatan kalau Wiyata Mandala gininya harus mencantumkan berwawasan masalah lingkungan. Kalau UKS masalah kesehatan. Ini problemnya kalau kita tidak rubah, kita tidak bisa dapat nilai. Problem ini. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang visi yang kita sudah tulis padahal sudah menyangkut tentang kesehatan, lingkungan, di misinya sudah kelihatan target-target yang kita capai. Faktanya dari pemerintah daerah menginginkan visinya harus tertera di sana bahasanya, baru bisa dilombakan UKS gitu. Itu brengseknya Pemda, tidak mau menjalankan apa yang saya jelasin gitu. Akhirnya visi saya pada untuk lomba saya rubah gitu. Untuk lomba saya rubah. Nanti intinya yang saya laksanakan yang awal itu yang di kurikulum gitu. Tapi kalau untuk di lomba saya buat visi baru lagi gitu. Untuk lomba saja. Iya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pembahasan tentang visi itu tidak bisa selesai dalam jangka waktu 10 menit. Saya hanya memberikan pertanyaan pemantik istilahnya, mudah-mudahan punya daya ungkit yang tinggi. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing bisa melakukan refleksi. Kita sekolah penggerak loh. Ya, kita sekolah penggerak, karena kita sekolah penggerak, kita disebut katalis, ya, katalisator. Apa cirinya? Dari paling visi dari sana. Maka itu pada kesempatan ini poin visi itu
saya bahas tersendiri, namun juga tidak selesai. Nah, PR untuk Bapak selanjutnya membawa problem ini ke sekolah masing-masing di satuan pendidikan masing-masing. Saya berharap ya Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan teman-teman sehingga bisa melahirkan, menjabarkan visi ke presiden, visi kementerian, dan berikut kita visi di satuan pendidikan menuju kondisi tercapainya profil pelajar Pancasila. Saya kira itu dulu ya, waktu kita sangat-sangat terbatas ya. Lebih lanjut saya minta Bapak dan Ibu melakukan kajian mandiri di sekolah masing-masing. Ya. Siap. Saya kira cukup sudah ya. 1 poin, 1 PR. Silakan Pak Eka menutup kegiatan ini karena waktu kita terbatas dan kita harus berjumpa besok pagi lagi. Selamat untuk Bapak dan Ibu semuanya, sukses semua. Semoga kita selalu dapatkan inspirasi yang baik untuk kepentingan pendidikan kita di Indonesia. Terima kasih. Silakan Pak Eka ditutup. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Jadi pembelajaran sudah berjalan lancar dan Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita bersama-sama duduk dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Eka. Sampai jumpa. Sampai jumpa besok ya. Ingat tugas LMS. Semangat. LMS-nya yang terakhir tolong dikerjakan hari ini. Saya udah mengerjakan, belum ada yang ngomen, belum ada yang masuk. Saya belum membuka Jadi dipadukan Pak.